Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hantarkan kita sampai dengan hari ini dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana Nabi mengajarkan kita untuk berdoa agar dipertemukan dengan bulan ini. Dan itu beda dengan bulan-bulan yang lain, baik bulan-bulan Hijriah maupun bulan-bulan Masihiyah atau Masehi. Walaupun bulan Ramadan ini berada di bulan April, namun kita tidak mungkin pernah berdoa, ya Allah pertemukanlah aku dengan bulan April. Kita berdoa, ya Allah pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa berusaha untuk istiqomah di jalannya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini kami wasiatkan untuk diri pribadi dan jamaah, marilah di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita dengan imtithal, melaksanakan, menunaikan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita, serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah kitab Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah ad-Dimashqi pada bab tentang kitabus shaum atau kitabus syam wa asraruhu wa muhimmatuhu wa ma ta'allaqu fihi, beliau menjelaskan tentang puasa, tentang rahasia-rahasia puasa. Beliau juga menjelaskan tentang muhimmatuhu wa ma ta'allaqu fihi, apa saja yang penting dari puasa itu dan apa saja yang berkaitan dengan puasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan bahwa i'lam anna fi shaumi khasisatun, ketahuilah bahwa dalam ibadah puasa itu ada rahasia, ada keutamaan, laisat li ghairihi, yang ini tidak ada pada amalan-amalan yang lain, hanya dalam puasa. Wa huwa idafatuhu ila Allah haitsu yaqulu subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia memiliki kemuliaan, keutamaan? Karena puasa ini langsung diidafakan, langsung ditujukan, langsung disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga puasa ini menjadi mulia, menjadi utama dari ibadah-ibadah yang lain. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang ini merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang berasal langsung daripada Allah. Jadi wahyu manakala diturunkan melalui Jibril dan disampaikan kepada Nabi, maka itu bentuknya Al-Quran. Wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi melalui malaikat Jibril, itu namanya Al-Quran. Wahyu diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril, namanya hadis qudsi. Dan manakala hadis yang biasa adalah hadis yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis qudsi merupakan hadis yang datang dari Allah langsung kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada kita. Dan dalam menyampaikan hadis qudsi, Nabi akan mengatakan bahwa qala
ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Maka puasa ini hadisnya yang paling utama adalah hadis kursi. Maka Nabi menjelaskan hadis ini yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan dalam hadisnya bahwa as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalas daripada pahala puasa tersebut. Ini kemuliaan, keutamaan yang kata beliau tidak berlaku bagi amalan-amalan yang lain. Tidak berlaku bagi sholat, tidak berlaku bagi zakat, tidak berlaku bagi haji dan sebagainya. Puasa merupakan amalan yang langsung disematkan kepada Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Kata beliau bahwa seperti ini juga, seperti puasa juga, maka Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-26, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَطَهِّرْ بَيْتِي, dan sucikanlah olehmu wahai Muhammad baiti, rumahku, لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang ruku, dan untuk orang-orang yang sujud. Allah punya rumah? Tidak. Allah tidak membutuhkan rumah. Allah tidak membutuhkan tempat untuk tinggal. Tapi kenapa Allah mengatakan bahwa wahai Muhammad, sucikanlah rumahku? Itu artinya bahwa rumah yang dimaksud itu merupakan rumah kemuliaan, karena langsung disematkan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahhir baitiya, maka rumah yang dimaksudkan adalah Ka'bah. Maka Ka'bah itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Allah butuh rumah untuk tinggal? Tidak, hadirin. Tapi jika Allah menyematkan rumah tersebut langsung kepadanya, menunjukkan bahwa Ka'bah itu merupakan tempat, merupakan sesuatu yang sangat mulia, yang dihadapan, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, yang ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Begitu juga dengan masjid-masjid yang lain, manakala kita mengatakan bahwa itu adalah rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manakala ada sesuatu yang langsung disematkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang mulia, atau amalan tersebut merupakan amalan yang mulia. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu puasa memiliki rahasianya. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa innahu sirrun amalun batinun la yarahul khalqu wa la yudkhiluhu riya. Puasa kenapa disebut dengan amalan atau ibadah yang memiliki keutamaan daripada ibadah-ibadah yang lain? Pertama, alasan yang pertama, karena puasa merupakan sirrun, amalan yang rahasia, amalun batin, amal batin, la yarawul khalqu, yang tidak diketahui oleh manusia, wala yudkhiluhu riya, dan amalan ini tidak bisa dimasuki oleh riya. Alasan yang pertama, kenapa puasa ini menjadi mulia, menjadi utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Karena puasa merupakan amalan yang rahasia. Hari ini kita boleh hadir di tempat ini dalam wajah yang penuh sendu karena kelaparan, namun kita semuanya tahu bahwa bagaimana puasa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu hari ini apakah saya sedang puasa atau tidak. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah pahala puasa saya hari ini ada atau tidak.
hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Karena puasa adalah amalan yang sir. Walaupun orang tahu kita bangun sahur, walaupun orang tahu kita datang pergi salat zuhur, walaupun orang tahu kita lemah, walaupun orang tahu seakan-akan kita kelaparan, namun yang tahu bahwa kita puasa benaran hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa merupakan amalun batin. Puasa merupakan amal hati. Puasa merupakan amal hati kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab yang sama dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa orang yang menjalankan puasa memiliki 3 maratib. Ada 3 maratib. Ada 3 tingkatan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama disebut dengan shaumul umum, yang kedua disebut dengan shaumul khusus, yang ketiga disebut dengan shaumul khususul khusus. Apa yang disebut dengan shaumul umum? Shaumul umum atau puasanya orang-orang yang biasa adalah manakala dia mampu menahan dirinya dari makan, minum, dan berkumpul dengan istrinya. Kalau dia masih mampu 3 hal ini, maka dia sedang berada di posisi sebagai orang yang melaksanakan puasa, tapi puasanya orang yang biasa. Kemudian yang kedua, beliau berkata bahwa shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Apa maksudnya? Puasanya orang-orang yang khusus manakala dia mampu selain menahan yang 3 tadi, dia mampu menahan kafrun nazar wal lisan. Dia mampu menahan matanya, mampu menahan telinganya, mampu menahan lisannya, mampu menahan kakinya, mampu menahan tangannya untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah tahan lapar, dia sudah tahan haus, tidak berkumpul dengan istrinya, namun mata ini masih bisa melihat sesuatu yang diharamkan, mulut ini masih mampu untuk riba, fitnah, dan menggunjing dan sebagainya, telinga ini masih ingin mendengarkan sesuatu yang tidak baik, tangan masih mau memegang sesuatu yang diharamkan, kaki masih juga melangkah kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia masih berada pada posisi yang pertama. Manakala dia mampu menahan 5 hal tadi, maka dia naik tingkatnya menjadi orang-orang yang berpuasa, puasanya orang-orang khusus. Kemudian yang ketiga, kata beliau, shaumul khususul khusus. Apa itu maksudnya? Puasanya orang yang khusus dari orang-orang yang khusus. Manakala dia sudah mampu tahan laparnya, tahan dahaganya, tidak berkumpul dengan istrinya, dia tahan matanya, dia tahan lisannya, dia tahan telinganya, dia tahan tangannya, kakinya dia tahan semua, namun dia belum bisa menahan satu hal, hatinya, maka dia tidak bisa akan masuk pada kategori yang ketiga. Shaumul khusus adalah mereka yang mampu menahan hatinya. Hatinya dia tidak berikan dalam rangka untuk memikirkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Yubaiduhu anil afkari an dunyawiyah, mampu untuk menjadikan puasanya itu mengekang hatinya untuk tidak lagi memikirkan hal-hal dunia. Manakala orang sudah mampu mengekang hatinya sehingga di dalam hatinya hanya dia isi dengan Allah, dia isi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itulah dia naik tingkat menjadi puasanya orang-orang yang khusus daripada orang-orang yang khusus. Maka hadirin, puasa yang ketiga inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Karena puasa adalah amalun batin. Puasa itu merupakan perkara batin, amal batin, bukan amal-amal jasadiah kita. Walaupun
sejatinya kita tahan lapar, walaupun sejatinya kita tahan minum, walaupun sejatinya kita tidak berkumpul dengan istri kita, namun sejati daripada puasa itu adalah kita menahan hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena puasa ini la yarahul khalqu. Puasa itu tidak dilihat oleh manusia, wala yudkhiluhu riya. Puasa tidak dimasuki oleh riya. Riya adalah manakala kita melakukan suatu amal ingin dilihat oleh orang lain. Riya adalah manakala kita melakukan suatu amal tapi ingin dilihat oleh orang lain. Puasa tidak bisa riya berlaku di sana. Siapa yang kita ingin supaya lihat kita puasa? Tidak ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa kita adalah urusan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala puasa kita sudah mampu mengeluarkan dunia yang ada dalam hati dan memasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nanti akan keluar menjadi orang-orang yang muttaqin. La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati adalah tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat hati kita dengan Allah, ibarat hati kita dengan Allah seperti saya sedang memegang mic ini, hadirin. Mic ini adalah ibarat seperti hati kita, dan tangan yang memegang daripada mic ini adalah Allah. Maka kita sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, karena Allah yang pegang kita punya hati, maka kita minta kepada Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kuatkanlah, tetapkanlah aku dalam agamamu, ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, maka jadikanlah hatiku lebih selalu taat kepadamu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, alasan kenapa puasa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa annahu qahrun li aduwillah. Puasa itu merupakan salah satu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita untuk mengalahkan musuh kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis Israiliyat dikatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan menciptakan nafsu kita, kemudian Allah memanggil kepada akal, ya akal aqbil, wahai akal datanglah kepadaku, maka akal datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manakala nafsu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah nafsu berkata kepada Allah, man anta, siapakah engkau yang memanggilku? Dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah alasan. Kemudian dijawab oleh nafsu, man anta, engkau siapa yang memanggilku? Maka nafsu kemudian dilaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu dilaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nafsu dalam keadaan lapar dipanggil oleh Allah, aqbil, maka nafsu itu kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'ian, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalik syahwat, jalan-jalannya syahwat adalah sebagaimana yang kita tahan pada saat kita puasa. Makan adalah jalannya syahwat, minum adalah jalannya syahwat, farjun adalah jalannya syahwat. Maka di bulan puasa ini Allah menginginkan kita untuk tudikul masalik syahwat. Kita mempersempit tempat jalannya syahwat. Maka dengan cara mempersempit jalannya syahwat itulah kita dapat mengalahkan musuh kita. Kita dapat mengalahkan musuh kita, yaitu setan yang dihantui, yang dia kemudian berjalan kepada kita melalui nafsu syahwat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggambarkan kepada kita semuanya bahwa inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu kita senantiasa mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik.
Kenapa hadirin? Karena dikatakan bahwa manakala nafsu itu diciptakan, sebelum dimasukkan ke dalam jasad kita, maka nafsu itu dicelupkan ke dalam kolam-kolam syahwat, sehingga siapapun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu dihantui oleh syahwatnya. Maka puasa ini adalah salah satu kebutuhan kita. Puasa bukan lagi menjadi kewajiban. Puasa bukan lagi kewajiban, tapi puasa merupakan kebutuhan kita dalam rangka kita mengalahkan musuh kita. Kita tidak bisa mengalahkan musuh kita dengan sendiri, maka Allah datangkan puasa kepada kita dalam rangka membantu kita untuk mengalahkan musuh kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat aneh manakala satu bulan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bantuan dalam rangka untuk mengalahkan musuh kita, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih predikat la'allakum tattaqun, mengoreksi kembali hati-hati kita dengan cara kita memasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengeluarkan dunia dan memasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Kalau tanpa puasa kita akan tidak mampu. Namun Allah membantu kita dengan datangnya puasa ini, namun kita tidak mengambilnya. Maka aneh kita manakala tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Aneh manakala dengan alasan-alasan kecil kemudian kita tidak melaksanakan puasa. Aneh kalau dengan alasan kerja, dengan alasan kita sedang sibuk, dengan alasan kita tidak mampu, dengan alasan sedikit sakit, kemudian kita mengatakan bahwa saya tidak puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusahalah untuk mengambil bantuan ini, berusahalah untuk mengambil hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai yang memberikan hadiah ini marah manakala kita tidak mengambil hadiah dan pemberiannya. Bisa jadi hadiah ini tidak datang lagi kepada kita di tahun-tahun yang akan datang. Barakallahu wa Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum fi al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum